A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai salah satu guru yang ada di SMA PGRI kelompok 9 Tangerang, yaitu Bu Apri Al-Fauzia. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Sinia, nama saya Desta Kurniara, nama saya Alfian Rafita, saya di PGRI, nama saya Islamari. Kami akan mewawancarai salah satu guru yang ada di SMA PGRI 109 Tangerang, yaitu Bu Apri. Bu Apri, di sini kami akan mewawancarai Bu Apri terkait tentang hak dan kewajiban bagi warga negara. Ada 5 pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Bu Apri. Yang pertama, menurut Ibu, apa itu hak dan kewajiban bagi warga negara? Hak dan kewajiban ya. Sebenarnya untuk hak itu sendiri kan sesuatu yang dimiliki ya. Sedangkan kewajiban itu sesuatu yang istilahnya harus dilakukan. Nah, kalau pertanyaannya hak dan kewajiban apa tadi? Hak dan kewajiban bagi warga negara. Hak dan kewajiban bagi sebagai warga negara ya. Nah, Ibu mulai dulu dari hak. Sebenarnya untuk hak sekarang kita tanya hak dulu atau kewajiban dulu sih yang harus kita kerjakan? Kewajiban. Oke ya. Jadi biasanya setelah kita sudah melaksanakan kewajiban, barulah kita meminta hak-hak kita. Nah, kewajiban dari warga negara salah satunya adalah mematuhi atau mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, setelah kita sudah menjadi warga negara yang baik, barulah kita berhak untuk mendapatkan hak-hak kita atau privilege kita. Salah satunya adalah hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pengakuan kalau kita sebagai warga negara di negara tersebut. Terus hak untuk menjamin keamanan juga ya. Nah, itu salah satu hak-hak dari kita sebagai warga negara Indonesia. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya ada yang pertanyaan kedua. Menurut Ibu, apa aja hak seorang siswa di lingkungan sekolah? Hak seorang siswa di lingkungan sekolah ya sebenarnya banyak ya. Salah satunya karena kamu tujuannya ke sekolah itu untuk belajar, ya berarti hak kamu adalah berhak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari guru. Terus yang kedua, kamu juga berhak untuk mendapatkan fasilitas, dan kalian juga berhak untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman serta tentram berada di lingkungan sekolah. Salah satunya dengan tidak adanya rasa pemberian, tidak adanya pemberian di dalam kelas dan lain sebagainya. Makanya butuh adanya rasa tentram dan damai. Gitu. Oke, baik. Yang ketiga Bu, menurut Ibu, apa saja kewajiban seorang guru di lingkungan sekolah? Kewajiban seorang guru di sekolah. Ya sebenarnya namanya seorang guru di sekolah itu pasti tujuan utamanya adalah mengajar dan juga mendidik. Nah sebenarnya mengajar dan mendidik itu dua hal yang berbeda. Kalau kita hanya mengajar, otomatis kan hanya mentransfer ilmu pengetahuan yang ada, itu gampang. Tapi yang susah atau yang sulit itu adalah mendidik. Mendidik itu bagaimana kita menerapkan cara berpikir siswa, terus juga etika siswa, terus juga cara sopan santunnya siswa. Nah itu yang harus kita terapkan. Jadi tidak hanya pengetahuan, tapi juga harus didikan yang baik dan benar, agar mereka menjadi siswa-siswi yang istilahnya tidak hanya cerdas tapi juga berakhlak karimah. Itu. Oke, baik. Ada pertanyaan berikutnya yang akan ditanyakan oleh rekan kita, yaitu Anastasia. Menurut Ibu, mengapa kita harus menjalankan hak dan kewajiban? Mengapa kita harus menjalankan hak dan kewajiban? Ini di dalam suatu negara ya berarti. Ya, karena dengan kita menjalankan hak dan kewajiban itu akan terciptanya suatu negara yang aman, tentram, ya, tidak ada yang namanya perpecahan dan lain sebagainya. Nah, itu. Menurut Ibu, apa dampak melanggar hak dan kewajiban warga negara? Jika kita melanggar antara hak dan kewajiban ya, yang tadi sudah dijelaskan di sebelumnya ya otomatis akan terjadi kekacauan di mana-mana, bahkan bisa terjadi perpecahan antar manusia. Jadi sangat penting menurut Ibu antara menyeimbangkan antara hak dan juga kewajiban. Baik, selesai sudah wawancara
kita. Terima kasih untuk Bu Apri sudah meluangkan waktunya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Oke, sama-sama.